Enak lagunya. Tadi ada satu tayangan kepada Anda, kita akan hadirkan langsung di studio Kompas TV. Saat ini ada Butet Manurung yang begitu menginspirasi banyak pihak, tidak hanya untuk para perempuan, tapi juga untuk pria seperti saya. Terima kasih sudah datang, kita bertemu lagi hadir. setelah sekian lama. Dan saya tidak bisa melupakan tadi ekspresinya seorang Butet Manurung ketika melihat liputan kami tadi. It was 18 years ago ya, sudah 18 tahun yang lalu. Awal dimulai ya. Nggak ada berubah loh, masih tetap oke loh. Bisa aja. Tapi masih sering bolak-balik Indonesia, Australia sampai saat ini masih sibuk seperti itu? Iya. Oke. Masih kangen ya, masih kangen untuk balik lagi ke banget. pedalaman. Nggak tergantikan. Apa yang paling dirindukan kan kalau semua orang, hampir semua orang di Indonesia nonton film Sekolah Rimba, baca bukunya, tidak terbayangkan bagaimana perjuanganmu saat itu. Ya. Tapi apa yang paling dirindukan? Kalau paling dirindukan di Rimba ya perasaan berada di tengah hutan ya, sepi, gelap, dan semua seperti terputus dengan dunia luar gitu ya. Aman, tentram, enak begitu. Itu yang nggak bisa aku lupain. Meskipun dengan semua perjuangan ya kan tidak mudah pastinya ya untuk memperkenalkan pendidikan bagi mereka. Iya, waktu itu memang nggak mudah pasti. Tapi kalau sekarang itu kan lebih ke memperluas. Kalau di Rimba sudah ya, kita memperluas sekolah lagi di tempat-tempat pelosok di Indonesia. Karena pendidikan kontekstualnya masyarakat di pedalaman tuh kayak kejar-kejaran dengan kerusakan alam ya, dengan hilangnya banyak tradisi kita yang sangat kaya. Jadi kalau nggak buru-buru dibantuin dengan pendidikan yang menguatkan mereka, nanti hilang semua, termasuk hilang sumber daya alam. Jadi tidak hanya pendidikan yang sifatnya formal nih yang diberikan? Sebenarnya pendidikan kita sama sekali bukan formal. Jadi kita lebih ke, ada beberapa yang ngambil dari formal ya, kebetulan sama. Tapi nggak semua diberikan di sana. Kita justru banyak kasih pendidikan yang sudah ada di situ. Jadi pendidikan berburu, obat-obatan tradisional, pengetahuan tentang kepercayaan dan adat istiadat itu harus diberikan sama tokoh-tokoh adat di situ juga. Itu bagian dari Sekolah Rimba juga. Dan yang paling saya suka adalah bagaimana kemudian Sekolah Rimba ini juga memberikan kepercayaan diri, membuat anak-anak di pedalaman ini bisa memiliki banyak mimpi, tapi mereka juga tidak merasa jauh dari adatnya. Mereka tidak memusuhi orang-orang di luar pedalaman. Enggak. Sama sekali enggak. Sebenarnya kan lebih ke komunikasi susah, bahasa beda kan. Terus orang Rimba nggak tahu orang di luar tuh kenapa sih kok masuk-masuk misalnya. Nah kadang orang luar juga mengambil yang bukan haknya mereka. Tapi orang Rimba nggak tahu kalau dia sebetulnya punya hak atas tanah dia. Jadi kadang kalau ada orang luar dia malah lari. Orang luar datang dia malah lari tambah jauh gitu. Nah kita mau mengajarkan supaya mereka bisa berdialog sama orang luar gitu. Bukan marah-marah ya, berdialog supaya segala sesuatunya berlaku adil gitu loh, jangan dibodohi kayak gitu. Kalau 18 tahun memulai yang namanya Sekolah Rimba, masih sering nggak sih menemui hal-hal seperti itu, pendidikan mereka yang tidak tahu mengenai hak-haknya, mereka yang haknya direbut tanpa sepengetahuan mereka, masih banyak nggak sih yang seperti itu? Masih banyak betul. Yang paling sering terlihat itu di Papua ya. Terlalu banyak ada banyak kepentingan kayak bisnis atau pertambangan atau perkebunan yang mengambil gitu. Sebenarnya bukan mengambil, semua seolah fair ya karena dibeli. Tapi kan orang di pedalaman tuh kadang nggak tahu. Kalau ditanya ini tanah berapa harganya? 3 kantong plastik uang gitu. Ntar mau uangnya 5 ribuan atau 100 ribuan ya udah gitu. Kadang orang luar ada yang suka nipu-nipu kayak gitu. Nah kalau kita ajarkan ilmu-ilmu baca tulis hitung yang benar ya, terus juga tentang haknya, jadi mereka bisa lebih memperjuangkan haknya kan gitu. Bicara soal perjuangan, saya yakin pasti dirimu masih ingin terus melakukan banyak hal lagi gitu. Kalau bisa dikasih waktu 100 tahun lagi atau berapapun tahun lagi yang bisa dimiliki oleh seorang Butet Manurung, impian seperti apa yang ingin? Kalau mimpi yang paling realistis menurut aku sih inginnya pendidikan di Indonesia ini mengadopsi atau mengambil contoh dari sekolah kami gitu ya untuk diterapkan di berbagai pelosok di Indonesia yang belum ada sekolahnya. Kalau ada sekolahnya kan kadang ada kasus nggak ada guru lah tapi banyak yang belum ada sekolahnya. Tapi bukan sekolah sama persis sama di kota, campur. Artinya, jadi pendidikan adat dan pendidikan luar. Lebih cocok begitu ya, tidak kemudian mengubah mereka menjadi seseorang yang lain, tapi memberikan mereka keterampilan, pengetahuan supaya untuk menjadi lebih baik lagi. Supaya lebih kuat, karena sekolah formal sering dituding sebagai mengajarkan ilmu pergi. Jadi sekolah formal di desa, jangankan pedalaman ya, mengajarkan orang-orang menjadi keluar malah urbanisasi gitu. Abis sekolah, terus ilmunya nggak kepake di Rimba atau di desa, akhirnya malah meninggalkan lokasinya. Nah,
orang-orang di pedalaman jadi takut. Saya dulu pertama datang ke Rimba kan nggak boleh ngajar sekolah, takut anaknya pergi nggak balik lagi katanya. Berarti poin pentingnya juga bagaimana relawan yang nanti juga akan mengajar di sana itu juga menjadi hal yang penting. Iya betul, itu Saat ini guru sulit nggak pengajarnya. kaderisasinya atau seperti apa? Sebenarnya enggak, kita malah heran sampai harus menyeleksi banyak orang gitu. Oke. Ya, cuman yang penting kan mereka punya mau belajar, mau belajar memahami. Jadi datang tuh nggak sok pinter. Oh kamu butuh ini enggak, tapi kita datang, kita beradaptasi dengan cara hidup situ, belajar bahasa di situ, bahasa lokal itu ngajarnya pakai bahasa situ ya. Dan kemudian bikin sekolahnya bareng-bareng, bikin kurikulumnya bareng-bareng gitu. Jadi kalau masalahnya illegal logging, ya belajar mengatasi illegal logging. Jangan kita belajar ilmu-ilmu tentang misalnya kalkulus, Oke. Pitagoras, kan Betul. nyambung tuh ya. Jadi sama-sama belajar. Jadi nggak datang-datang ini rumus kimianya C2O. Iya. Untuk artinya gitu. terapan lah ya, Oke. terapan yang memang bisa digunakan. Yang bisa digunakan dan kontekstual, tergantung konteksnya. Kalau dia di laut misalnya, masalahnya terumbu karang nggak perlu belajar dampak sawit gitu kan. Jadi yang nyambung-nyambung aja. Tapi sejauh ini artinya ketika dirimu bertemu dengan orang-orang di pedalaman, kemudian mereka mendapatkan literasi ya, mereka mendapatkan juga informasi-informasi, edukasi yang pas untuk sesuai mereka. kebutuhan. Ada nggak sih pernah curhat mungkin pasti Tentang apa yang sebenarnya mereka harapkan dari pemerintah, apa yang mereka harapkan dari mereka sering menyebutnya orang luar ya. iya. Kalau yang paling penting banget yang mereka harapkan sih, tolong jangan diganggu kami, jadi diemin gitu ya. Bukan minta bantuan atau apa, please jangan ganggu. Jadi bukan nggak boleh datang, tapi Bukan. jangan diganggu. Jangan gitu ya. jangan diambil sumber dayanya, jangan istilahnya diusik-usik ya adatnya, jangan maksudnya kita merasa karena kita merasa lebih beradab kita bilang cara hidup mereka salah, bukan ya. Bukan berarti cara hidup mereka lebih baik atau lebih buruk, ini bukan soal lebih baik lebih buruk kan, soal budaya. Kalau mereka nanti ingin kayak kita pasti mereka berubah juga gitu. Tapi yang penting kita memberi mereka akses untuk kalau mau jadi kayak kita bisa, untuk mau tetap seperti mereka bisa. Itu artinya menurut aku perjuangan masyarakat adat tuh itu. Seperti Mimpi apa aku sih? itu gitu. Itu sebenarnya. Iya, Dignas bisa bantu untuk mereplikasi semua ini karena kita udah berapa belas tahun baru 10.000 orang. Masyarakat adat di Indonesia tuh udah 70 juta. Ya, banyak banget kan. Nah, berapa lama, berapa tahun, dan aku ingin volunteer di Indonesia ini jadi gerakan untuk setiap anak muda gitu. Jadi setiap orang tuh bukan pengalaman kerja yang ditanya, pengalaman volunteermu apa gitu. Karena kalau sudah melakukan volunteer, kupikir dia punya kemampuan belajar dalam keadaan under pressure, belajar suatu komunitas yang jauh berbeda dengan dia, jadi dia akan lebih adaptif di keadaan apapun, lebih bisa mengantisipasi keadaan yang sesulit apapun gitu. Dan lebih jauh lagi dia lebih peka ya terhadap kepekaan sosialnya tinggi gitu. Nantinya kalau dia suatu saat jadi apapun atau bahkan udah punya jabatan tinggi lebih mampu memahami persoalan. Oke, saya speechless. Harusnya itu. Berlaku juga nih berarti Iya. untuk anak-anak muda, untuk perempuan-perempuan muda Iya, yang itu sekarang juga kan yang dipikir nggak bisa ngapain. iya, ya sering kali artinya emansipasi wanita ini sebatas bahwa wanita boleh berkarir, sebatas Iya. wanita bisa menjadi bos di sebuah perusahaan. Iya. Kalau untuk Butet Manurung sendiri, pengertiannya seperti apa sih sebenarnya emansipasi wanita itu dalam esensi yang seperti apa? Kalau melihat Kartini kan ya, menonton filmnya saya baru nonton dan paham betul ya. Jangan spoiler ya, banyak yang belum nonton. Saya juga belum nonton. Saya juga belum nonton soalnya. Iya, dia terkungkung oleh tradisi. Dia mungkin takluk ya, tapi dalam banyak hal kemerdekaan berpikirnya itu bisa dicontoh. Nah, sekarang kita tidak punya kungkungan itu. Tapi kok sebatas mengejar karir ya. Aku pikir sayangnya di situ. Dalam banyak hal banyak nih yang tidak sekedar perempuan dan karir yang sifatnya di kota ya, di pedalaman atau juga di hal-hal yang dianggap ranah laki-laki mungkin ya. Itu aku nggak merasa ada masalah sama sekali. Bahkan kalau aku sebagai perempuan malah kayaknya banyak digampangkan di lapangan gitu. Jadi misalnya aku ketemu logging, aku berantem marah-marahin itu logging, dia bilang, sayang cewek nih, kalau enggak nih, dia kan marah-marah gitu, padahal kurus, kecil, marah-marah, kamu nggak boleh ambil ini pohon mereka, gini. Ya deh, dia nggak berani ngelawan. Terus dalam hal lain juga, perempuan karena mungkin dalam tradisi kesannya dikungkung, tapi dalam hal tertentu justru jadi kebebasan, perempuan lebih bisa jadi terlalu apa aja. bebas artinya. Maksudku gini, bukan dibebaskan di karir-karir yang seolah-olah nggak banyak duitnya, tapi itu jadi hobinya, itu diuntungkan. Aku nih ya, dulu waktu aku kerja,
antropologi, ada satu adikku bilang, aku mau jadi arkeologi. Terus ibuku bilang, hobi sama pekerjaan tuh nggak sama, laki-laki harus bekerja. Seolah-olah, tapi perempuan boleh melakukan hobinya, bahkan sampai sudah menikah pun dia hobinya bisa ditekuni, ada Jadi atau nggak lebih ada uangnya. diuntungkan Sebenarnya ya. banyak Kita diuntungkan. langsung pupuk dianugerahkan nih ya. Atau mungkin pria juga Ada butuh betulnya loh, ada betulnya, emansipasi. betul, ada betulnya. Tapi kalau misalnya boleh mumpung di hari Kartini, apa pesan khusus untuk para mereka Kartini muda, Kartini masa kini, dan juga tidak ketinggalan para pria? Nggak boleh, saya nggak boleh ditinggalkan. Apa kira-kira, Butet? Kemerdekaan berpikir, jangan hanya dalam pikiran gitu, harus diaktualisasikan. Itu sih Jadi ada pesan aksi ya? utamaku. Ya, ada aksi. Dan ukuran keberhasilan itu adalah kemanfaatannya bagi orang lain, bukan buat diri sendiri. Itu mungkin pesan aku yang paling pendek aja secara pendek. Luar biasa. Pendek Terima tapi kasih. ngena. Terima kasih sudah berbagi bersama kami. Rencananya artinya harapannya tadi kalau untuk pribadi mau lebih banyak di Indonesia ya katanya ya. Ada Iya. rencana mau balik ke Indonesia. Mudahan ya? bisa settle di Indonesia dengan cepat ya. Iya, iya. Amin.